Halo para penikmat kisah, balik lagi di channel Laksita Genji Official. Kali ini gue sudah bersama narasumber yang akan menceritakan kisahnya pada saat melakukan pendakian. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Gue Gangsar Yudhistiro. Ini dia kisahnya. Monggo bang, tehnya diminum dulu. Oke, sip. Oke, kali ini gue sudah bersama narasumber yang akan menceritakan kisahnya pada saat melakukan pendakian. Langsung saja kita ke narasumber, bisa diperkenalkan dirinya. Nama gua Wisnu IQ Pranggodo. Biasa anak-anak tongkrongan di rumah manggil gua IQ. Oke bang, mungkin bisa langsung kita masuk ke kisahnya aja, bagaimana ya bang ya? Jadi ini cerita tentang pendakian gua waktu itu ke Gunung Lawu, Jawa Tengah. Jadi gue waktu itu mendaki bertiga, gua, terus teman gua ada yang namanya Igun, satu lagi namanya Rois. Nah, gue waktu itu ambil jalur pendakian gua Cemoro Sewu, via Cemoro Sewu. Nah, gua ngambil transportasinya kereta ya, biasa tuh anak-anak pendaki naik kereta. Gua dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Solo Jebres. Nah, itu gue berangkat dari stasiun Pasar Senen tuh kurang lebih maghrib itu, jam 6 sore lah kurang lebih. Nah, itu pendakian waktu itu tuh tahun 2013, gue inget bulan April. Nah, kereta jam 6 sore gue ngambilnya dari stasiun Pasar Senen menuju Solo Jebres. Itu kurang lebih nyampe itu sekitar jam-jam 3-an lah, dini hari lah kurang lebih ya, dini hari. Jalan lah, berangkat, tibalah gue di stasiun Solo Jebres tuh dini hari. Niatnya memang rencananya tuh mau mendakinya pagi. Nah, jadi dari situ sambil nunggu pagi, santai dulu, ngopi ya kan, ngopi terus ya nongkrong di depan stasiun tuh sambil nunggu pagi lah. Terus habis itu subuh kita sholat dulu. Setelah sholat packing berangkatlah tuh, 5:30 lah kurang lebih itu dari stasiun tuh, 5:30 terus daripada anak-anak tuh daripada nyambung pakai angkot ya, nyambung akhirnya gua inisiatif sewa mobil aja nih, charter mobil dari stasiun Solo Jebres menuju Cemoro Sewu tuh. Nah, itu kan ya kurang lebih perjalanan waktu itu 2 jam lah, kata sopir itu 2 jam lah, 2 jam. Oke, berangkat tuh ngelewatin Tawangmangu kan, perjalanan Tawangmangu, sampailah gua di Cemoro Sewu tuh, ngelewatin Cemoro Kandang kan, kan sebelahan tuh. Nah, gua di Cemoro Sewunya, sampai gua di Cemoro Sewu. Tuh udah jam kurang lebih jam 7 pagi lah, itu jam 7 pagi sampai. Langsung tuh ngeliat tuh gerbangnya pos pendakian tuh ya, Cemoro Sewu. Woi, cakep juga nih gunung nih, gerbang pos pendakiannya itu, gerbangnya kan modelnya kayak kerajaan gitu ya, cakep nih. Nah, temen gua tuh Igun sama Rois duduk dulu, dia istirahat. Nah, kalau gue jalan-jalan tuh, gue explore, tak explore aja. Wah, kayaknya seru nih pendakian. Nah, pas gua di depan gerbangnya tuh, pintu masuknya, gue lihat nih ada turun pendaki 2 orang. Cuma 1 orang ini gue liatin dari jauh pakai baju putih tuh. Nah, wah, ini pendaki nih, mau gue tanyain lah kalau nyampe gitu kan. Turun, makin dekat. Nah, begitu udah deket, gue liatin baju putih kok kotor gitu ya, lusuh gitu, kayak kena tanah kayak gitulah. Makin deket
Dekat lagi, begitu udah deket banget ya, sekitar berapa meter lah gitu. Gue liat kok mendakiku matanya merah begitu. Gue perhatiin, ini orang kayak orang nggak tidur sehari semalam kali ya. Wah, gue perhatiin, yang tadinya gue mau nanya, gue liatin gerak-geriknya kayak gitu, gue mundur lah. Gue mundur. Begitu itu dia nyampe di pos ya, tak langsung dia jalan ke warung nih. Tak. Nah, sambil gue bertiga nih, daripada kan pengennya sarapan dulu ya, daripada gue masak ribet segala macam tuh, dia ke warung aja lah, nyari sarapan di warung. Nah, gue sama ini warungnya sama yang tadi tuh. Set, gue nongkrong, dia di bangku paling ujung belakang. Nah, gue di depan nih di warung itu. Makanlah, makan. Begitu udah selesai makan, nah temen gue satu nih, Rois, gue kan penasaran ya sama tuh orang, kok aneh gitu. Gue penasaran, akhirnya gue ini, coba cek tanya-tanya lah, cari info ya kan. Ya siapa tahu info berapa lama sih perjalanannya sampai di puncak ya kan. Kita kan waktu itu belum pernah tuh mendaki Lawu tuh, bertiga tuh belum ada yang pernah mendaki Lawu. Nanya, akhirnya Rois, coba lu tanyain, nekat aja tuh. Ya udah, gue tanya Rois. Set. Tapi bang, sebelumnya itu pas lo ketemu dia sendiri apa berkelompok itu bang? Dia cuma berdua. Oh, dia berdua doang. Nah, itu? Jadi yang satu tuh nggak banyak ngomong lah orangnya ya kan. Yang satu itu yang pakai baju putih tadi, yang matanya merah. Cuman mereka nih nggak bawa apa-apa nih. Cuma gue perhatiin cuma bawa tas kecil sama botol aqua buat minum kali ya. Nah, akhirnya Rois ini ngobrol sama dia nih, terus manggil Rois. Tiba-tiba setelah Rois ngobrol tuh manggil dia, oh ayo gabung gitu. Ya akhirnya gue berdua sama Igun nih gabung sama dua orang itu, ngeriung lah ya. Nah, akhirnya gue tanyain juga nih, wah dari mana mas, saya tanya gitu. Biasa saya orang sini katanya. Oh, orang sini deket ya, tapi kok nggak bawa carrier, nggak bawa apa mendaki? Ya saya cuma ya gitulah mas, nguji kayak iya ilmu gitulah ya kan, kebatinan nah, gitu iya ya? Ilmu kebatinan mungkin. Nah, terus gue tanya, berdua doang mas? Iya. Nah itu kenapa? Langsung gue tanya ya, bajunya kenapa kotor mas? Dia dengan mata yang merah tuh ngeliatin gue. Tuh gue tanya, itu kenapa bajunya kok kotor gitu mas? Ini mas, jadi ceritanya dia ceritain ke gue nih, ke gue bertiga ceritain. Jadi saya mendaki itu memang niatnya mau nyari ini, dia kayak semacam pusaka apa jimat gitu kan. Dia bilang pusaka mas. Nah tujuan saya ke gunung ini tuh, dia bilang oke. Terus dia bilang saya jalan. Nah begitu di pos 2 dia bilang, saya di pos 2 mas. Dia bilang jadi saya tuh ditemuin sama semacam ular di pos 2 itu. Iya, dia bilang semacam ular nih, ularnya gede gitu kan. Nah di kepala ularnya itu ada kayak batu merah nyala gitu, dia bilang gitu, batu merah nyala. Nah gue tanyain, lah kok berani banget mas, saya bilang gitu. Ya emang tujuan saya begitu mas. Akhirnya dia nekat bilang, itu saya mau ngambil mustika itu mas, katanya pusaka itu tuh yang di atas kepala ularnya. Nah, jadi dia tuh mau ngambil mahkota di kepala ular itu tuh, bukan mahkota ya, pusaka itu loh, merah itu bentuknya. Nah dia deketin nih ularnya. Begitu udah deket mau diambil, dia disabet tuh sama ularnya tuh, pak gitu. Ada guling-gulingan tuh terus ke bawah, jatuh. Dia bangun lagi, tahu-tahu ularnya udah deket dia nih. Padahal dia mundur kan, jatuhnya ke belakang, dia bilang itu mundur ke belakang. Mau diambil lagi, masih ngelawan, saya masih kuat mas, katanya, saya masih kuat. Disabat lagi sama ularnya, buah, turun lagi ke bawah, turun makin jauh, ularnya makin dekat.
deket lagi, mau diambil lagi, sabet lagi, wow, sampai udah mau pingsan tuh. Akhirnya, waduh udah nggak kuat kata temennya bilang tuh, iya tuh, dia udah nggak kuat mas. Nah akhirnya saya tolongin, saya bawa lari, dia bawa lari turun ke bawah, lari udah, mereka berdua tuh lari aja, lari, begitu udah sampai pos 1, nengok ke belakang, nah itu udah nggak ada ularnya. Jadi posisi dia tuh udah subuh gitu, udah subuh sampai pos 1. Lalu udah apa namanya, kecapean kan tuh, yang udah disabet sama ular berapa kali lah. Jatuh, begitu udah sampai pos 1, dia sampai pos 1, ini berdua kecapean nih yang satunya akhirnya kan bopong dia tuh, udah baju udah kotor gitu. Jadi adu ilmu lah ceritanya. Turunlah mereka. Begitu udah turun, akhirnya kan pas ketemu gua itu di bawah tuh udah jam-jam 7-an pagi lah. Nah orang itu pesen tuh ke gua bertiga, mas dari mana, nanya dia. Saya dari Jakarta mas, nih emang pure saya mau mendaki, nggak mau ngapa-ngapain ya mas. Oh iya nggak apa-apa mas, bagus emang. Nah, dia pesen nih, dia bilang seharusnya kalau mendaki Gunung Lawu tuh nggak boleh bertiga. Nah dia bilang gitu, nggak boleh bertiga, sama nggak boleh pakai pakaian hijau. Nah temen gue satu nih, si Igun nih, jaketnya warna hijau. Nah terus kita juga bertiga. Nah, dia bilang nggak boleh bertiga sama nggak boleh pakaian hijau. Cuma karena memang gua ndaki itu kan ya, selama ini gua daki bukan mantang ya, tapi kan gua udah jauh-jauh, gua bismillah aja lah bertiga. Gimana nih, udah kita mah bismillah aja, orang kita juga nggak ada niat apa-apa. Ya udah, oke mas kalau gitu makasih banyak nasihatnya gitu. Kita mau mulai packing nih, udah hampir jam 8 lah, kita udah mulai packing. Oke mas, hati-hati ya, nanti kalau kenapa-kenapa ya udah santai aja kata dia gitu. Oke mas, makasih banyak. Akhirnya gua bertiga packing tuh, packing dari warung, gua packing bertiga jalan ke pos pendakian si Maksi ya kan, bayar dan lain-lain, bayar terus gue minta peta sama ranger ya. Biasanya kan kalau daftar gitu sama ranger gue minta peta. Mas minta petanya dong, satu orang satu gue pegang. Nah udah selesai semua, berdoa ya kan, biasalah sebelum pendakian berdoa dulu semoga jalan lancar dan lain-lain. Doa start, gue start tuh kurang lebih jam 8 lah, jam 8 lewat lah start gue jalan santai ya, menikmati lah sejalan. Sampailah gue di pos 1 ketemu warung tuh kan. Kalau di sana waktu itu tuh warung dulu, setelah warungnya sebelah kiri tuh di trek, nanti posnya ada naik dikit sebelah kanan. Nah ke warung dulu, ada gorengan tuh, cakep banget kan. Wah ada gorengan nih, bungkus dulu beli kan, buat sambil jalan ini lah. Akhirnya pedagangnya cuma beli gorengan, makan, naik. Udah selesai gitu gue naik ke pos 1. Tak, di pos 1 ternyata udah ada pendaki nih, mereka bertiga. Wah tuh ada pendaki tuh bre, gue ngomong sama Igun, Marois ada pendaki, ngobrol dulu ya. Udah ngobrol, namanya pendaki santai kan, ngerokok dulu, ngopi. Gue deketin, pas udah dekat ada satu orang tuh kakinya kayak di perban gitu kan, dikasih gip gitu. Dan mati gue, wah ini orang kesleo apa kenapa, apa cedera gitu pas turun kan. Nah gue tanya nih, mas kenapa kakinya? Gue tanya. Ya biasa mas, jatuh nih kata dia gitu. Di mana? Di pos 2. Lah di pos 2 bukannya di depan? Iya mas. Kenapa tuh ceritanya? Gue bilang gitu. Wah pokoknya serem lah mas katanya gitu. Waduh serem gimana, kan sama namanya bertiga ya kan, bertiga. Nah akhirnya gue tanya, seremnya gimana mas? Katanya. Tadi saya di bawah soalnya
udah dapat cerita serem juga sebelum naik ya, ketemu dia katanya serem lagi kan. Serem lagi. Ya begitu Mas, kan banyak yang bilang katanya nggak boleh ngecamp di pos 2, dia bilang gitu. Tapi saya kondisi malam, dia bilang gitu, saya kondisi malam udah kelelahan, capek. Akhirnya dia terpaksa tuh ngecamp di pos 2. Kan ada yang bilang pos 2 tuh nggak boleh ngecamp. Dia terpaksa kan, udah capek, dia bilang tuh bertiga udah capek karena kemalaman. Akhirnya dia buka tenda tuh di pos 2. Nah, dia diceritain apa, gue diceritain sama dia nih, dia bilang di pos 2, nah saya semalaman Mas di pos 2 nggak bisa tidur, saya dalam tenda tuh. Jadi katanya tendanya ini ada yang apa namanya tuh nungguin gitu, Kayak ada yang nungguin gitu. kayak ada yang nungguin. Nah suaranya tuh kata dia suara cewek nangis, cewek ketawa, gonta-ganti. Dia bilang saya dalam tenda Mas bertiga denger semua, kata dia gitu. Nah cewek nangis, cewek ketawa ya kan. Terus dia bilang, wah apaan itu Mas, saya bilang gitu. Wah, mungkin nggak tahu Mas, dia bilang. Ya kayak kunti gitu katanya, kunti nangis ketawa kamu bertiga jadi ketakutan, dia semalaman nggak bisa tidur. Nah akhirnya sampai pagi tuh, semalaman katanya diganggu sampai pagi begitu apa mau turun mereka nih packing turun, jadi turunnya tuh subuh masih agak gelap gitu. Nah pas mereka udah selesai packing mulai turun nih, nah ketemu lagi. Jadi dia pada saat turun tuh belum sampai pos 1, belum sampai ada namanya Watu Jago gitu kan, belum sampai Watu Jago itu turun ditemuin lagi jadi sama Yang semalam itu. Jadi, suaranya ketawa, ngibrit kan, ketakutan mereka tuh bertiga, ketakutan gua Bang. Makanya kata dia lari dia, saya akhirnya bertiga lari tot. Nah yang satu ini yang kakinya sakit tuh jadi keserimpet, jatuh dia, wak saking ketakutannya tuh. Akhirnya kesleo kan, kesleo itu digigit kayak gitu, turun dia. Wah udah gini dibopong sama temennya. Nah pas pagi begitu udah matahari terbit udah nggak ada tuh, makanya dia sampai di pos 1 itu ketemu gua itu. Udah ketemu, wah serem juga Mas ya. Nah, dia ngasih pesan lagi tuh, yang pendaki ketemu di pos 1 ngasih pesan lagi, Mas, nanti kalau di pos 2 istirahat jangan lama-lama, soalnya ya begitulah Mas. Oke siap, makasih Mas infonya ya kan. Yang pertama tadi udah ngasih info, yang kedua ngasih info lagi. Oke udah. Nah namanya kita bertiga kan cuma mendaki ya, nggak ada ya namanya di gunung gitu kayak gitu-gitu. Buat gua yang udah ini biasa gitu loh, biasa, yang penting nggak ngelakuin hal-hal aneh aja, kita kan pure aja niatnya mendaki. Tapi sorry Bang, sebelumnya lo pas waktu mendaki Gunung Lawu itu hanya kelompok lo yang mendaki apa ada kelompok lain yang barengan lo naik ke atas itu? Gue nggak ketemu, gue belum ketemu. Berarti pas saat lo pas gue ketemu itu setelah dari pos doang tuh, gue dilewatin sama rombongan ada kayak orang bule gitu. Naik dia cuma lewatin aja gitu, naik. Nah, sampai ketemu pendaki itu ya gue belum ketemu rombongan lain. Udah dapat wejangan itu dari dia, gue jalan lagi, akhirnya packing lagi. Berangkatlah, keburu kesiangan kan. Nah jadi packing tuh ya, dari pos 1 gue nerusin perjalanan lagi nih, karena waktu juga udah makin siang ya. Berangkat akhirnya gue packing 3, berangkat ya, jalan lagi. Gue bilang, Bang pamit ya, berangkat. Gue jalan, gue pamitan sama yang tadi tuh, bertiga gue pamit jalan. Nah itu perjalanan pos 1 pos 2 kurang lebih kalau di peta sekitar sejaman, hampir 2 jam lah jalan. Kira-kira perjalanan seperempat jam lah, belum sampai setengah jam tuh. Mulai tuh ada suara cewek nangis tuh, suaranya tuh
Jadi suaranya tuh jauh deket, suara nangis merintih gitu. Gitu, pokoknya merintih lah, deket jauh ya. Langsung gue ingat dalam hati, wah ini jangan-jangan yang diceritain sama rombongan yang tadi tuh ya kan. Udah jauh, suaranya terus aja pas gue lagi di jalan tuh, di perjalanan tuh suaranya terus ngikutin gue, jauh deket gitu. Jadi perasaan gue udah, ini ada apaan ya? Nah gue jalannya terus. Begitu suaranya nggak ada, berhenti suaranya. Anak-anak gue berhentiin juga, break aja yuk. Gue tanya ya kan, Bleh, sama Igun sama Rois gue tanya, Bleh, lu denger nggak sih tadi gue denger suara cewek nangis? Iya gue juga denger. Lu Is? Iya gue juga denger. Tiga-tiganya denger nih. Waduh, terus gimana nih? Lanjut nggak? Lanjut lah, slow gitu, santai aja, mungkin rumahnya di situ katanya. Jalan lagi, tuh mau keluar lagi suaranya. Waduh tuh, sepanjang jalan akhirnya sampai tuh udah bodo amat lah, udah mau kedengeran nggak niat dengerin juga kedengeran. jalan. Nah, suaranya hilang. Begitu sampai gua di Watu Jago. Ada namanya posisinya kayak batu gitu kan. Kalau di peta tuh tulisannya Watu Jago, jadi kayak ayam jago gitu. Nah, gue berhenti di situ. Break yuk. Istirahat lagi ya, rombongan istirahat pokoknya, bener-bener istirahat lagi. Udah ngopi ya, buka kopi. Gue sengaja, wah nih ntar masih ada nggak sini suara gitu. Akhirnya gue keluarin HP gue, gue taruh di atas batu nih. Posisinya tuh ngerekam, gue ngerekam. Jadi HP gue taruh di atas batu, gue rekam kegiatan gue bertiga. Gue ngobrol-ngobrol tuh. Rekamannya kurang lebih nggak tau lah berapa menit lupa gue. Nah, habis gue ngerekam gitu kan, kita ngobrol tuh bertiga sambil direkam tuh. HP udah gue diemin aja, gue senderin aja di batu, gue taruh di atas batu. Gue ngobrol aja bertiga, ngobrol. Tiba-tiba ada lagi suara lagi, tapi bukan suara cewek nangis nih, ketawa ceweknya. Jadi posisinya gue di lembah tuh. Watu Jago tuh kayak lembah gitu, terus abis itu ada nanjak gitu kan. Nah, gue di lembah itu, tepatnya agak rata gitu di atas batu. Terus ada lagi suara, tapi ketawa, bukan nangis, ketawa. Wah, gitu-gitulah, ketawa begitu. Tuh HP posisinya masih ngerekam tuh. Wah, ini kalau kebetulan apa enggak ini bisa masuk nih ke dalam HP gua nih. Suaranya kenceng ya kan. Terus gua yang tadinya ngobrol bertiga, ketawa, kita bercanda, tahu-tahu suara begitu langsung hening kan, diam kan. Wah, lu denger nggak? Denger gua, lu denger? Waduh, ini kerekam nih. Begitu udah denger suara ketawa begitu, daripada lama-lama kan, akhirnya gue stop aja videonya. Udah berangkat lagi yuk. Ya udah jalan lagi tuh, gue cek ya kan di HP gue videonya, kerekam. Iya, tadinya mau gue bilang sama anak-anak, ini dihapus nggak nih? Udah nggak usah lah, biarin aja, Bismillah aja. Udah biarin aja. Ya udah, akhirnya gue stop ya. Dan kita sambil jalan terus. Berarti video lo itu masih lo simpan sampai sekarang ya Bang ya? Masih ada di rumah, gue taruh di laptop, masih ada. Oke, para penikmat kisah, video dari narasumber gue bakal gue taruh di akhir kisah